Pada suatu hari di hutan nan lebat, seekor kancil lari ketakutan karena dikejar oleh seekor harimau. Kancil yang ketakutan tersebut berhasil sembunyi di sebuah semak-semak. Hai kancil, sedang apa kamu di situ? Kancil tiba-tiba saja terkejut ada suara yang memanggilnya. Kancil pun berjalan mendekati asal suara tersebut yang ternyata seekor kerbau. Ah, dasar kerbau, kamu mengagetkanku saja. Aku lihat tadi kamu sepertinya sedang berlari ketakutan. Iya, aku berlari karena dikejar harimau. Apa? Harimau? Mana? Mana? Oh, dasar kerbau, badanmu saja yang besar. Ternyata kamu juga penakut. Jangankan aku, gajah yang punya gading dan badannya lebih besar dariku saja pasti menyingkir kalau ketemu harimau. Ah, sudahlah, kita harus mencari cara melarikan diri dari tempat ini. Kamu tahu tempat yang aman? Ada tempat yang aman. Harimau tidak akan bisa mencapai tempat itu. Hah, cepat katakan di mana. Di sana, di hutan seberang sungai sana, harimau tidak akan bisa menjangkaunya. Harimau kan takut air. Kita bisa menyeberang sungai asal bisa menyingkirkan para buaya itu. Kau pikir bisa melawan kawanan buaya itu? Seekor harimau saja sudah membuatmu lari tunggang langgang. Siapa pula yang harus melawan para buaya itu? Aku punya ide yang sangat brilian. Mana mungkin kamu punya ide brilian? Sedangkan aku saja yang lebih pandai darimu tidak punya ide. Tapi sebagai hewan yang bijaksana, aku akan mendengarkan idemu. Cepat, katakan apa idemu? Nanti aku akan berbicara kepada buaya-buaya itu. Begitu mereka melihat ke arahmu, lambaikan tangan sambil tersenyum. Hanya itu? Bagaimana ide seperti itu dikatakan brilian? Tapi agar hatimu senang, baiklah, idemu silahkan dilakukan. Hai para buaya, kemarilah. Para buaya yang sedang bersantai itu terkejut melihat kancil mendatangi mereka. Mereka pasti berpikir, berani sekali hewan kecil itu mendatangi pemangsanya. Hai hewan kecil, berani sekali kamu datang ke sini dan seenaknya memanggil kami. Apakah kamu mau menyerahkan dirimu untuk kami makan? Hai buaya, aku datang ke sini memang untuk memberi kalian makan. Tapi bukan aku yang akan kalian makan. Mencurigakan sekali. Memangnya siapa yang akan kami makan? Kancil menunjuk ke arah kerbau yang sedang berendam di kubangan lumpur. Para buaya itu melihat kerbau yang sedang berendam di lumpur dan melambaikan tangannya kepada mereka. Apa maksudmu memberikan kerbau itu kepada kami? Bukan hanya seekor kerbau, tapi banyak kerbau. Wow, banyak kerbau. Ah, benar. Hai kancil, aku tidak sebodoh dua temanku ini. Kamu pasti punya maksud tertentu. Cepat katakan apa maksudmu. Untuk kamu aku makan sekarang juga. Kalian rupanya belum tahu informasi terakhir ya? Informasi apa? Pantas saja, selama ini kerja kalian cuma bermalas-malasan di sungai. Aku beritahu kalian ya, mulai hari ini aku telah resmi diangkat sebagai penasehat Raja Hutan. Wah, hebat sekali. Jadi kancil sekarang menjadi pejabat tinggi istana. Kancil kan selama ini dikenal sebagai hewan yang cerdik. Pantas saja sekarang dia menjadi pejabat istana. Hei, diam kalian. Biarkan aku berpikir. Karena hanya aku yang paling pintar di sungai ini. Jadi sekarang Tuan Kancil sudah menjadi pejabat istana ya? Maafkan kalau kami kurang sopan. Malu, dua teman saya ini pernah sekolah. Jadi begini, ada informasi bagus buat kalian para buaya. Sang Raja Hutan atau yang kita kenal dengan nama Baginda Harimau telah mengeluarkan kebijakan untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat hutan ini. Hari ini, Baginda yang mulia Harimau mengutusku untuk menghitung jumlah buaya di sungai ini. Dengan begitu, Baginda Harimau bisa memutuskan berapa jumlah kerbau yang akan dikirim ke sungai ini. Hai kalian berdua,
Coba hitung berapa jumlah semua buaya di sungai ini. Tanya dia saja, kan aku sering tidur di pelajaran matematika. Kamu memangnya tidak tahu, aku selalu nyontek ketika ujian matematika. Harusnya kan kamu yang tahu, bukannya kamu mengaku paling pintar di sungai ini. Aku memang paling pintar, tapi bukan soal matematika. Nah sudah, tidak usah berdebat. Aku tahu solusinya. Kumpulkan semua buaya yang ada di sungai ini dan baris berjajar dari tepi sini ke tepian sana. Siap, Tuanku Kancil. Semua kalian berbaris. Nah, aku akan berjalan di atas punggung kalian dan menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 15. Hai para buaya, jumlah kalian semuanya 15. Tunggulah, aku akan melapor ke Baginda Harimau dan mengirimkan banyak kerbau untuk kalian. Setelah Kancil pergi, para buaya itu sangat gembira karena membayangkan daging kerbau yang gemuk untuk mereka. Sementara itu, harimau yang sedari tadi mengejar Kancil telah sampai ke tempat kerbau yang sedang berkubang di lumpur. Kerbau yang sangat ketakutan hanya menunjuk ke seberang sungai. Harimau melihat sungai yang penuh buaya. Harimau juga melihat Kancil yang berlari masuk ke dalam hutan di seberang sungai. Melihat hewan buruannya lolos, harimau sangat marah. Harimau pun kemudian melihat ke arah kerbau. Karena si Kancil telah lolos dan aku sangat lapar, maka kamu yang akan menjadi makan siangku. Harimau itu pun melompat dan menerkam kerbau.